Shalom, anak-anak ser, harapan ser, anak-anak ser, dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Anak-anak ser, tema pelajaran kita adalah keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Bahan Alkitab, Mazmur 145 ayat 17. Kompetensi dasar yang harus kamu miliki, yang harus kamu kuasai. Pertama, menghayati pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM mengacu pada teks Alkitab. Kedua, mengembangkan rasa keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM mengacu pada Alkitab. Ketiga, menilai pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM pada konteks global dan lokal mengacu pada teks Alkitab. Keempat, mempresentasikan karya yang berkaitan dengan pentingnya keadilan sebagai dasar mewujudkan demokrasi dan HAM mengacu pada teks Alkitab. Tujuan daripada pembelajaran ini, kamu dapat menjelaskan makna keadilan menurut Alkitab dan mengaitkannya dengan realitas yang ada. Ketiga, kamu akan membuat karya yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM dalam perspektif iman Kristen. Keempat, merancang kegiatan yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM. Inilah tujuan daripada pembelajaran kita. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami gunakan untuk belajar. Tuhan, kami mau mengerti, memahami, oleh karena itu ajari kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati orang tua kami. Engkau Tuhan yang memberkati guru-guru kami. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bahwa keadaan kami saat ini dalam situasi yang sulit. Tuhan, lalukanlah virus corona ini dari muka bumi, supaya kami Tuhan dapat menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buka Alkitabmu Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur mengatakan bahwasanya Tuhan itu adil. Ya. Berbicara tentang adil itu apa ya? Artinya adil. Nah, jadi penting bagi kita belajar tentang keadilan, karena ini yang paling utama supaya kita dapat mewujudkan demokrasi dan HAM. Jadi prinsip-prinsip dasar mengenai keadilan perlu kita pelajari, khususnya mengenai Allah yang adil, yang menuntut umatnya untuk bertindak adil. Praktik hidup yang menghargai dan menjalankan keadilan amat penting, sehingga manusia tidak akan merampas hak sesamanya. Manusia tidak dapat bertindak semaunya. Sadar atau tidak, terkadang manusia melakukan tindakan tidak adil terhadap sesamanya. Hal itu terjadi misalnya lewat prasangka ataupun sikap yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan latar belakang suku, bangsa, budaya maupun geografis dan agama. Ketidakadilan juga dapat terjadi melalui perbedaan kepentingan. Mempelajari keadilan dalam perspektif Alkitab akan membekali kamu dalam bersikap dan bertindak terhadap orang lain. Nah, apa ya makna keadilan itu? Ini tugasmu. Ada 3 tugasmu. Menurut kamu apa itu keadilan? Kedua, banyak orang mengatakan keadilan adalah memberikan pada setiap orang
apa yang menjadi haknya? Bagaimana menurut kamu? Ketiga, apakah kamu menyaksikan di sekitarmu orang-orang hidup dalam keadilan? Nah, ini kerjakan tugasmu ini. Kirimkan melalui WA pribadi saya. Berikutnya kita masuk kepada keadilan menurut Alkitab. Kalau dalam perjanjian lama ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil. Apa itu, Sar? Sedek dan mispat. Apa maksudnya, Sar? Ya, tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Itulah pendapat daripada Becker. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar, yang sesuai. Kalau dalam bahasa Yunaninya, dikaiosne. Kata-kata tersebut dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru digunakan, ya digambarkan suatu penerapan hukum yang benar, memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur dan benar. Keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas dan tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas dan hak-haknya dirampas, mereka yang miskin, janda, anak yatim piatu. Dalam pengertian ini, ya, Allah yang kita sembah itu adil, Allah yang membebaskan. Jadi pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Melalui tindakan yang adil, maka hadirlah shalom Allah. Artinya damai sejahtera Allah itu dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Ya, keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Kita dapat membacanya dalam kitab Amos 5 ayat 7 sampai 13, pasal 20 ayat 21 sampai ayat 27, dan Yeremia 9 ayat 24. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Ayat-ayat berikut ini menunjukkan kebenaran tersebut. Mazmur 145 ayat 17 yang telah kita baca tadi. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, kita juga dapat baca di dalam kitab Zefania 3 ayat 5. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kezaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Dari berbagai pemaparan tersebut di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa adil artinya bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara. Antara lain, pertama, Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Kedua, Allah akan menghukum orang-orang yang tidak hidup di dalam jalannya, ya, yang tidak taat pada perintahnya. Artinya, Tuhan menghukum itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Justru
Tuhan menegakkan keadilannya. Ketiga, Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Artinya, bahwasanya Tuhan ya melihat dari surga apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan. Anak-anak Ser, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya di hari Kamis yang akan datang dengan topik pembahasan yang sama dengan materi pokok yang berbeda. Anak-anak Ser, tadi kita telah mengawali pembelajaran kita dengan doa dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang adil. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menerapkan keadilan agar terwujud demokrasi dan HAM, baik di dalam keluarga kami, di sekolah, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Kami Tuhan mau menjadi orang yang memegang kebenaran dan berlaku adil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.